Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai aspek lingkungan belajar dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kelompok 3 beranggotakan Feni, Dian, Aini, Erlinka, Laili, dan Hilma. Langsung saja kita ke pembahasannya. Isi materi dari diferensiasi lingkungan belajar yakni ada pengertian dan tujuan, lingkungan yang mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi, dan siswa memilih tempat belajar. Materi pertama yaitu pengertian dan tujuan. Pengertian diferensiasi lingkungan belajar adalah suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar yang memberi pengaruh kepada peserta didik, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal, di antaranya pengaruh fisik, pengaruh sosial, dan pengaruh intelektual oleh Suprayogi tahun 2022. Sedangkan tujuan dari membentuk diferensiasi lingkungan belajar adalah untuk membentuk komunitas belajar di mana di dalamnya semuanya adalah pembelajar sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif. Kemudian juga untuk mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik siswa yang mendukung lingkungan belajar itu sendiri. Manfaat lingkungan belajar dalam keberlangsungan suatu proses pembelajaran adalah: yang pertama, memberikan kenyamanan kepada peserta didik yang menempati lingkungan tersebut. Yang kedua, meningkatkan antusias dan pemahaman peserta didik terhadap topik pembelajaran. Yang ketiga, dapat mengoptimalkan kondisi kelas secara fisik maupun psikologis. Yang keempat, interaksi antara peserta didik dengan guru menjadi lebih efektif. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan yang mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, sebagai seorang guru, kira-kira bagaimana kita untuk menciptakan lingkungan yang mendukung untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi harus dibangun dengan learning community atau komunitas belajar, yaitu komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Dalam hal ini, guru akan mengembangkan murid-muridnya untuk mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik yang selalu mendukung lingkungan belajar. Nah, kira-kira lingkungan atau komunitas belajar yang efektif itu seperti apa dalam pembelajaran berdiferensiasi? Oke, yang pertama adalah setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Nah, dalam hal ini bukan hanya dilihat dari sikap dan tindakan guru yang ramah dan menyambut murid saja, tetapi juga sikap yang ditunjukkan oleh antar murid. Jadi, setiap murid juga harus memberikan sikap yang sama, yaitu bahwa di setiap kelas itu memiliki hak yang sama, yaitu menyambut atau merasa disambut. Nah, ruang kelas akan dipenuhi dengan hasil belajar murid atau berbagai hal di mana murid berperan di dalamnya. Jadi harus ada interaksi antar murid, kemudian ada interaksi antar guru dengan murid. Itu. Kemudian untuk yang kedua adalah setiap orang dalam kelas akan saling menghargai. Nah, di sini maksudnya adalah guru, orang tua maupun kepala sekolah akan berbagi kebutuhan sehingga perasaan diterima, dihormati, aman, dan sukses sebagainya akan dirasakan. Apapun perbedaan yang dimiliki oleh lingkungan belajar atau oleh guru, orang tua, maupun siswa di dalam sekolah, mereka semua tentu memiliki perasaan dan emosi manusia yang sama. Oleh karena itu, di dalam kelas, dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, guru akan membelajarkan murid-muridnya untuk membedakan perasaan yang mereka miliki terhadap apa yang dilakukan oleh seseorang dan nilai dari orang tersebut. Jadi, guru membantu murid untuk memecahkan secara konstruktif dan tidak akan pernah membuat perasaan siapapun menjadi kecil. Artinya apa? Di sini
membentuk sikap untuk saling menghargai. Jadi tahu batasan-batasan posisi dari orang atau seseorang di dalam lingkungan belajar itu seperti apa. Jadi harus saling menghargai posisinya sebagai guru, sebagai siswa, atau sebagai orang tua. Nah, seperti itu. Kemudian, lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi yang kelima yaitu guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Guru mencari tahu di mana posisi murid, kemudian dikaitkan dengan tujuan pembelajaran utama yang ingin dicapai. Lalu, guru memberikan pengalaman belajar yang akan mendorong murid sedikit lebih jauh dan lebih cepat dari kemampuan mereka saat itu. Kemudian, guru akan merancang pembelajaran yang sedikit melampaui apa yang murid kuasai saat itu. Pada saat itu, murid akan keluar dari zona nyaman mereka dan merasakan sedikit tantangan. Saat murid mengalami tantangan tersebut, guru akan memastikan bahwa dukungan akan diberikan pada murid tersebut, sehingga tantangan tersebut dapat dilalui oleh murid, dan murid tidak akan menjadi frustasi. Bantuan atau dukungan ini disebut scaffolding. Jadi, pembelajaran yang dirancang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, sehingga setiap murid dapat merasakan kesuksesan. Selanjutnya yang keenam yaitu ada keadilan dalam bentuk nyata. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, adil berarti berusaha memastikan semua murid mendapatkan apa yang dia butuhkan untuk mereka dapat tumbuh dan sukses. Murid dan guru adalah sebuah tim untuk berusaha dan bekerja sama memastikan bahwa kelas berjalan dengan baik untuk semua orang di dalam kelas tersebut. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, guru dapat berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Setiap orang harus mengambil tanggung jawab, baik untuk kesejahteraan mereka sendiri maupun kesejahteraan orang lain. Untuk itu, guru dan murid harus dapat bekerja sama untuk meraih kesuksesan bersama. Walaupun guru sebagai pemimpin kelas, namun murid juga secara sadar mengambil tanggung jawab untuk kesuksesan kelasnya. Mereka akan berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, memecahkan semua permasalahan dengan cara yang konstruktif, dan akan membantu mengembangkan rutinitas yang efektif. Murid akan merasa aman jika berada di lingkungan belajar yang menyenangkan, tidak mencekam, dan dapat mengeksplorasi dirinya secara bebas. Aman tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikis. Murid yang berada di dalam kelas akan tahu persis mereka boleh bertanya jika membutuhkan bertanya, mengatakan tidak tahu jika tidak tahu. Artinya, di dalam lingkungan belajar, murid bebas mengekspresikan dirinya tanpa rasa takut. Mereka akan tahu dalam belajar dapat mengambil risiko untuk mencoba berbagai ide-ide kreatif. Jika tercipta suasana dan rasa aman di dalam kelas, maka pembelajaran berdiferensiasi akan lebih maksimal dalam pelaksanaannya. Komunitas belajar yang efektif ditandai dengan adanya harapan bagi pertumbuhan peserta didik. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi sendiri adalah untuk membantu setiap murid tumbuh semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, guru akan berusaha mengetahui perkembangan setiap muridnya dan perkembangan kelasnya secara keseluruhan. Murid juga akan belajar memaknai pertumbuhan mereka sendiri. Mereka akan berbicara tujuan pembelajaran dan cara pencapaiannya. Semua pertumbuhan yang ditunjukkan murid, seberapa kecilnya, akan layak dicatat dan diperhatikan oleh guru. Pertumbuhan setiap murid akan berbeda-beda bentuknya. Pertumbuhan tersebut adalah sebuah perayaan dan pertumbuhan tersebut tidak akan lebih daripada apapun.
Aspek pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya yaitu siswa bebas memilih tempat belajar. Lingkungan belajar itu meliputi tata letak pengaturan ruang kelas untuk kegiatan belajar. Setting ruang kelas itu disesuaikan dengan berbagai jenis aktivitas kegiatan pembelajaran. Tempat duduk juga bisa dibuat tidak monoton dan diatur sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Tempat duduk itu juga bisa disetting seperti melingkar, berkelompok, kotak, berbaris, serta berpasangan. Gambar di samping merupakan contoh setting tempat duduk yang bisa dilakukan ketika dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada kotak. Digunakan untuk pengajaran langsung, pidato oleh murid, serta dapat juga digunakan untuk menampilkan presentasi PowerPoint. Yang kedua ada denah duduk berpasangan. Biasanya digunakan untuk mempersiapkan tugas bersama, saling mengoreksi PR, menjawab pertanyaan bersama, serta praktik keterampilan verbal atau percakapan. Yang ketiga ada berbaris. Biasanya digunakan untuk bekerja secara individu serta ujian. Yang keempat ada berempat. Digunakan untuk berkolaborasi dalam suatu tugas, melakukan pekerjaan rumah bersama, dan mempersiapkan permainan peran atau kerja kelompok. Yang kelima ada denah tempat duduk lingkaran, digunakan untuk diskusi kelompok dan percakapan kelompok. Yang keenam ada berkelompok, digunakan untuk diskusi kelompok dan mengerjakan proyek bersama. Demikian tadi pemaparan kami mengenai aspek lingkungan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.